Bikers, yes ini dia MG HS terbaru. Terjawab sudah apa mobil baru yang akan diluncurin sama MG di awal tahun 2023 ini. Dan mobil ini adalah versi yang facelift, artinya masih pakai basis yang sama, tapi ada ubahan yang cukup radikal. Kira-kira apa aja? Mari simak video ini sampai habis. Secara desain, jelas MG New HS ini berubah cukup radikal. MG tak lagi membawa bahasa desain yang elegan dan kini hadir dengan bahasa desain terbaru yang menjadi trademarknya MG. Tapi sebelum kita melihat MG New HS sekarang, sebenarnya desain seperti ini sudah hadir cukup lama. Tepatnya di tahun 2020 dengan nama MG Pilot. Lalu, MG New HS juga sudah lebih dulu hadir di Thailand sebelum ke Indonesia. Jelas yang berubah total adalah fasianya. MG New HS jadi mirip 5 GT yang bongsor dan tinggi. Kini grillnya pakai model digital flaming dan dikawal dengan lampu utama hingga model lampu sen yang baru. Dari samping, dimensi New HS tak berubah. Masih tetap bongsor dan secara umum, dimensinya mirip dengan CR-V, Almas, hingga CX-5. Lalu dari belakang, MG HS juga hadir lebih segar berkat desain model lampu berhentinya yang baru. Iya teman-teman, secara desain mungkin menurut kami udahlah MG itu menarik secara desain, khususnya di MG New HS ini. Ya apalagi di bagian interiornya, kami sih suka banget khususnya dengan model seat bucket ini. Terus dengan perpaduan warnanya, yang hitam ini dewasa sekali dan yang yang putih biru itu menyenangkan sekali untuk dilihat. Yes, yang menarik di versi baru ini adalah di MG New HS warna putih atau Arctic White. Di tipe ini, MG HS menggunakan warna interior nautical blue yacht style atau kombinasi warna biru putih. Selain itu, hadirnya panoramic roof yang besar dan disebut dengan IMAX panoramic sunroof juga sukses membuat kabin terasa lebih mewah. Well, secara desain tak usah diragukan lagi. Kalau MG sejak awal memang selalu hadir dengan mobil yang menarik perhatian dan cukup membuat warna baru di pasar otomotif. Kami mencoba MG New HS ini untuk pertama kali di Bali dan pengetesannya cukup dinamis teman-teman. Kita ngelewatin jalan yang perkotaan, ada juga jalan-jalan yang perbukitan, nanjak, turun, medannya gravel, aspal, dan mobil ini capable untuk melalui banyak medan yang rutenya cukup random itu. Namun secara umum, MG New HS ini masih mengusung basis yang sama dari versi terdahulunya. MG membenamkan mesin 1490cc turbo yang dikawinkan ke transmisi 7-speed DCT. MG sih menyebutnya transmisi ini dengan twin clutch Sportonic transmission. Nah, kalau dulu MG HS menggunakan model kopling kering, tapi di MG HS terbaru ini konfigurasi transmisinya dibekali dengan kopling basah. Secara umum, hal tersebut tentu berperan untuk membuat feel berkendara yang lebih nyaman dan smooth. Di atas kertas, transmisi ini membuat MG lebih terkesan sporty dibanding rival-rivalnya. Lihat aja, CR-V dan Almas pakai CVT, sedangkan CX-5 pakai otomatis konvensional. Tapi, bagaimana nih karakter transmisi DCT-nya MG HS ini? Khasnya DCT, transmisi kayak gini tuh memang kurang pas dipakai di stop and go, di rute perkotaan, di rute harian, karena dia akan terasa hentakannya untuk berpindah-pindah gigi. Tapi kalau kita tarik di putaran yang cukup tinggi, tuh, wow, perputaran giginya, perpindahan giginya itu terasa sangat-sangat responsif, khasnya DCT. Kami sih nggak ada keluhan di putaran menengah ke atas untuk mobil ini, tapi di putaran bawah teman-teman, entah kenapa racikan MG ini terasa cukup kikuk teman-teman. Jadi ada kesan yang agak bingung gitu ya transmisinya untuk pindah dari gear 1 ke gear 2 mungkin, atau berpindah gigi di putaran bawah. Jadi
ngebut mobil ini kadang-kadang agak terasa jerky, dan itu ngebut mobil ini jadinya ketahuan karakternya nih. Cukup baik di putaran menengah ke atas, tapi menurut kami agak kurang nyaman dipakai di putaran bawah. Ya kalau untuk putaran bawah sih juaranya CVT tentunya. Linear, terus juga konsumsi bahan bakar baik gitu ya, dan ngebuat mobil rasa berkendara jadi kian nyaman. Tapi untuk di city seperti ini memang diplot untuk mobil yang sport. Bicara soal karakter transmisi mobil ini yang kurang pas untuk tarikan bawah, solusi yang menurut kami bisa dilakukan adalah dengan menggunakan mode manual di shifternya atau bermain dengan pedal shift. Oh iya, MG juga secara mesin bisa tersenyum manis. Sebab mesin 1500cc turbonya ini diklaim punya tenaga 162 PS dan torsi 250 Nm. Artinya mesin MG ini lebih dikdaya ketimbang Almas. Secara umum, mesin MG ini cukup baik dan bertenaga. Apalagi di putaran atas saat mobil melaju di jalan bebas hambatan. Tinggal gaspol, maka transmisi akan dapat melayani dengan baik dan berpindah gigi dengan sigap. Iya teman-teman, memang kebut-kebutan pakai mobil ini tuh menyenangkan sekali, apalagi karena ada mode super sportnya. Wow, wow, ini menyenangkan teman-teman. Dan ditambah juga dengan mobil ini diplot dengan handling yang cukup kaku. Suspensinya tuh cukup kaku, cukup stiff gitu, sehingga membuat mobil ini rasanya pas gitu, klop. Mesinnya buas, transmisi di situ-nya itu dikdaya di putaran menengah ke atas, dan pengendalian mobilnya pun tajam. Jadi ngebuat mobil ini racikannya pas untuk sektor tersebut. Dan itu ngebuat kami gregetan untuk pengen gaspol terus mobil ini. Dan mobil ini sanggup untuk memenuhi kebutuhan kita di sektor kebut-kebutan itu. Nih teman-teman, pengendaliannya itu tajam gitu. Karena dibuat medium, suspensinya dibuat cukup stiff, maka menarik sekali rasanya. Coba geser ke sini. Wow, iya, menyenangkan teman-teman. Tapi untuk harian, untuk cruising santai, suspensinya ya kayak gini teman-teman. Karena diplot agak stiff, diplot agak kaku, jadi bisa terbayang kalau mobil ini kurang memberikan peredaman yang baik ke kabinnya. Khususnya kalau kita ngeliatin jalan yang bebatuan, jalan jelek gitu ya, ya kabin terasanya agak cukup terguncang, dan itu memang bukan plotnya. Tapi ya kita harus memilih salah satu ya, kita nggak bisa dua-duanya untuk kompromi, kecuali kalau MG masukin sistem suspensi yang adaptif. Tapi di mobil ini enggak. Jadi untuk suspensi ya kalau kalian mungkin anak muda, karena millennials juga salah satu marketnya MG ya. Kalau kalian masih senang kebut-kebutan, senang nyari SUV yang bodinya cukup bongsor, cukup medium gitu ya, tapi dengan pengendalian yang tajam dan juga mesin yang responnya baik ini di putaran menengah ke atas, maka MG New HS ini layak untuk dipertimbangkan. Lalu bagaimana dengan fitur-fiturnya? MG HS memang dari awal meluncur menjadi mobil yang kaya akan fitur, dan juga menjadi mobil yang menarik untuk dipertimbangkan kalau kalian mencari mobil yang budgetnya terjangkau tapi fiturnya kaya. ADAS-nya lengkap teman-teman mobil ini tuh. Dan juga kalau untuk urusan peranti keselamatan, peranti keamanan, mobil ini juga lengkap. Dan juga fitur untuk pengontrol mobil atau pengendali mobil dari smartphone hadir di mobil ini. MG menyebutnya dengan iSmart. Dan ya mobil ini jadinya lengkap dengan budget yang cukup terjangkau. Dari sesi first impression ini kami cukup impress dengan mobil ini, apalagi dengan ubahannya yang cukup radikal dari segi desain. Dari segi impresi berkendara sih sebenarnya ubahannya nggak gitu terasa ya, karena memang MG sejatinya masih memakai basis yang sama, masih memakai mesin yang sama, dan nggak banyak mengubah untuk urusan drivetrainnya. Makanya kalau kalian pemilik HS yang lama mungkin masih bisa merasakan sensasi yang mirip-mirip ketika kalian bawa HS yang baru ini. Tapi dengan ubahan yang sedemikian ini menurut kami
MG New HS juga layak dipertimbangkan teman-teman. Apalagi MG selalu hadir dengan mobil-mobil yang harganya kompetitif, dan harusnya dengan HS itu pun demikian. Kenapa kami bilang kayak gitu? Karena pada saat kami sekarang meliput mobil ini, sayang sekali belum ada harga yang dibocorkan oleh MG. Perlu kalian ketahui, kami meliput mobil ini jauh sebelum hari peluncuran dan MG masih belum menggodok harganya. Jadi kalau kalian pengen tahu harganya di kisaran berapa, di rentang harga berapa, atau trim-trimnya ada apa aja, seperti biasa kalian pastinya harus baca di Detik Auto, atau kalau di YouTube kalian bisa mampir lihat di kolom deskripsi, nanti saya cantumin harganya berapa. Untuk saat ini seperti itu teman-teman, kita nggak sabar untuk mengetes mobil ini dalam jangka panjang supaya tahu bagaimana karakter sesungguhnya di jalan perkotaan yang padat di ibu kota di Jakarta, atau konsumsi bensin rata-ratanya berapa, dan itu semua nanti akan disajikan di Autotest. Jadi kalian harus juga ikutin terus Detik Auto. Kalau di YouTube kalian bisa klik subscribe untuk terus update soal video-video terbaru dari Detik Auto. Kalau gitu teman-teman, sekian aja, saya habis pamit dari Bali. Stay safe dan bye-bye.